Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Tri Susanti, mahasiswa PPG Transformasi PITS 3 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 25031170450. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Muhammadiyah Sunyalangu pada kelas 4 dengan tema fotosintesis, proses paling penting di bumi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Nanti kita akan belajar proses fotosintesis, yaitu sebelum belajar biar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. Berdiri semuanya. Ada yang mau pimpin? Oh enggak. Ya, bareng-bareng tepuk semangat ya. Coba 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya, untuk lebih jelasnya kita belajar tentang proses fotosintesis ada di halaman 11 buku paket IPA kelas 4. Di situ ada gambar tanaman, ada sinar matahari, terus ada akar di bawahnya. Nah, akar-akar ini nanti yang akan menyerap air dengan bantuan cahaya sinar matahari. Supaya lebih jelas, kita lihat video kali sebentar ya. Coba perhatikan videonya dulu. Mama musik ya.
masih belum jelas? Masih. Mas Iman belum jelas? Coba ya. Proses fotosintesis itu membutuhkan yang pertama cahaya matahari. Berarti tumbuhan melakukan proses fotosintesis itu pada siang hari ketika ada cahaya matahari. Nah, energi cahaya matahari diserap matahari melalui daun. Di daun itu ada yang namanya stomata atau mulut daun. Nah, yang kedua klorofil. Klorofil pada daun terdapat bahan spesial yang bernama klorofil. Bahan ini yang menangkap cahaya matahari untuk memulai proses fotosintesis. Tadi klorofil itu namanya zat hijau daun. Nah, setelah itu air yang ada di dalam tanah diserap oleh akar tanaman yang akan disalurkan ke gas karbon. Ada air, cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Gas karbon dioksida diserap oleh daun. Gas ini merupakan gas yang dihembuskan manusia. Nah, kalau kita bernafas, kita itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Lah, tumbuhan memerlukan karbon dioksida untuk melakukan proses fotosintesis seperti simbiosis mutualisme ya, saling menguntungkan. Kita memerlukan oksigen dan tumbuhan memerlukan karbon dioksida. Kita membuang karbon dioksida, tapi tumbuhan menyerap tumbukan karbon dioksida. Nah, kalau gas karbon dioksida, oksigen itu tidak bisa dilihat oleh mata, tapi bisa dirasakan. Kalian bisa misalnya mau menghirup dan membuang gas, bisa dengan cara apa? Tangan kita ditaruh di depan hidung. Nah, gas itu yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Setelah proses fotosintesis, setelah semua bahannya sudah terkumpul, daun akan melakukan proses fotosintesis. Nah, proses ini dilakukan di bagian daun yang terlihat oleh mata. Yang tidak terlihat oleh mata. Ya, daun itu melakukan proses fotosintesis di dalam daun, tapi mata kita tidak bisa melihat. Nah, apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis tadi? Yang kita butuhkan apa tadi? Nafas. Oksigen untuk bernafas. Nah, proses fotosintesis itu tumbuhan menghasilkan oksigen. Nah, bayangkan kalau di bumi ini tidak ada tumbuhan, apa yang akan terjadi? Panas semua. Panas. Kalian pernah ke kota? Pernah. Di kota banyak gedung-gedung tinggi. Nah, tumbuhannya sedikit, tanamannya sedikit. Yang kalian rasakan apa? Panas. Berarti kita harus apa? Bersyukur masih di desa ya. Nah, harus menanam tanaman supaya harus melakukan penghijauan biar bumi ini tidak kekurangan oksigen. Nah, hasil akhir yaitu karbohidrat atau makanan. Makanan yang dihasilkan disalurkan oleh batang ke bagian tumbuhan untuk tumbuh. Kelebihan makanan bisa disimpan dalam bentuk buah atau umbi. Nah, kalian tahu kalau tumbuhan kan ada buahnya, ada umbinya ya. Sebelum belajar
tadi kelompok? Yang kita hirup oksigen. Coba bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis tadi ada berapa, masih ingat? Ada berapa? 6. Ada berapa? 3. Kalau 3 sebutkan apa saja? Cahaya, air, terus klorofil, satu lagi apa? Karbon dioksida. Berarti ada berapa? 4 ya. 4 bahan yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis, yaitu 1 cahaya matahari, 2 air, 3 karbon dioksida, dan yang keempat klorofil. Coba setelah ini kalian guru kasih tugas, nah untuk mengerjakan kalian membuat ilustrasi atau tahapan proses fotosintesis ya. Jangan lupa ditulis namanya masing-masing. Kalau yang ini sendiri-sendiri dulu. Ini nanti kalian kerjakan tahapan proses fotosintesis. Tahapan-tahapannya tadi yang sudah guru jelaskan. Guru, lebih ya. Mbak
Bisa dikumpulkan ke guru ya, jangan lupa ditulis nama. Coba sini guru ambil tugasnya ya. Sudah? Kasih sudah? Oh iya sudah lewat. Oh Mbak Sinta ya. Coba kita akan mengamati hasil percobaan yang tadi. Bisa salah satu kita maaf semuanya saja ya, mengamati tadi yang sudah kalian lakukan percobaannya yang apa? Mengambil daun yang masih segar. Ya kita ambil dulu yuk semuanya. Di bawah masuk saja nggak apa-apa. Coba diamati di daun itu, di atas atau di bawah daun terdapat apa? Coba ya. Semuanya bisa mengamati. Setelah itu kalian menulis hasil pengamatannya di lembar kelompok ya. Jangan lupa nanti anggota kelompoknya ditulis. Ini kelompok 1. Diamati dulu di daun itu ada apa, di bawah daun. Itu merupakan apa? Ya bisa mulai mengamati tadi setelah kita menjemur, kita menaruhnya di bawah terik matahari. Itu di bawah daun itu ada gelembung-gelembung air ya. Itu merupakan apa coba? Ya, bisa menulis di lembar jawabnya ya, yang lembar kelompok yang dikasih tugas untuk kelompok. Ini di sini terlihat jelas. Ya, ini punya kelompok berapa? Ini daun apa tadi Mas? Kingkong. Daun kingkong atau kencong ya. Terus kalau kelompok 3 itu daun apa namanya? Daun apa ini? Ini namanya daun apa Mas Iman? Nih, di bawah daun ada apanya itu? Gelembung-gelembung itu berarti merupakan apa? Hasil dari proses fotosintesis. Walaupun daunnya sudah dicabut, tapi bisa tetap melakukan proses fotosintesis karena apa? Yang pertama ada air. Yang kedua tadi ada cahaya matahari.